Hai Minluf, hai Minbei, pada mau kemana nih? Hai, aku dengan Minbei mau pergi ke perpustakaan. Kita mau belajar Least Square Regression Method. Apakah kamu mau gabung dengan kita? Wah, aku mau ikut dong. Let's go kita ke perpustakaan. Sebelum itu, kalian tahu gak apa itu Least Square Regression Method? Itu kan metode kuadrat terkecil hehe. Itu mah bahasa Indonesianya doang. Tapi aku emang kurang ngerti sih. Bisa bantu jelasin lagi gak? Metode kuadrat terkecil adalah teknik statistik penting yang banyak digunakan dalam akuntansi manajemen untuk peramalan dan analisis biaya. Metode ini memungkinkan akuntan dan manajer memperkirakan hubungan antar variabel, khususnya dalam memprediksi penjualan atau biaya di masa depan berdasarkan data historis. Regresi linear dianggap sebagai metode yang paling akurat dalam memisahkan biaya menjadi komponen tetap dan variabel. Tapi penggunaan metode ini juga ada kekurangan dan kelebihannya loh. Kalian tahu kan? Kelebihannya itu, metode ini dianggap sebagai metode yang paling akurat dalam memisahkan biaya campuran. Metode ini memanfaatkan seluruh data historis yang tersedia, bukan hanya titik tertinggi dan terendah. Least Square Regression menghasilkan model matematis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan kekurangan dari metode ini itu, metode ini sangat sensitif terhadap outlier atau data ekstrem. Keakuratan model sangat bergantung pada data historis yang digunakan untuk analisis. Oh, jadi itu kelebihan dan kekurangan metode ini. Karena metode ini untuk memprediksi penjualan di masa depan, kalian tahu gak langkah-langkahnya? Sebelum menuju ke langkah-langkah perhitungannya, kita harus tahu rumus untuk menghitungnya. Rumus untuk menghitung Least Square Regression Method adalah Y tambah BX, di mana Y total biaya, A biaya tetap, B biaya variabel per unit aktivitas, dan X tingkat aktivitas. Jadi, bagaimana dong cara menghitung menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX? Sabar dong Minbei ini, kan Mindy masih dijelasin, aku juga penasaran ini. Sepertinya Minluf dan Minbei penasaran banget nih, kita langsung pakai contoh saja ya. Jadi, di sini ada kolom periode, kolom aktivitas sebagai X, dan kolom total biaya sebagai variabel Y. Di mana pada periode 1, aktivitasnya sebesar 100 dengan total biaya ke 1000. Dan seterusnya seperti yang ada di tabel berikut. Sesudah ada datanya, selanjutnya kita harus menghitung jumlah X, jumlah Y, jumlah X Y, dan jumlah X kuadrat. Hasilnya seperti yang ada di kolom berikut. Masing-masing dijumlahkan, sehingga mendapatkan hasil X yaitu 700, Y 5400, X kuadrat 135.000, dan X Y ke 1.005.000. Selanjutnya menghitung nilai B sama dengan N dikali sum XY dikurangi sum X dikali sum Y, per N sum X kuadrat dikurangi sum X pangkat 2, di mana N adalah jumlah periode data, sum XY adalah jumlah dari perkalian antara biaya dan tingkat aktivitas untuk sum X, dan sum Y adalah total tingkat aktivitas dan total biaya, untuk X kuadrat adalah jumlah kuadrat tingkat aktivitas. Dimasukin menjadi B sama dengan 4 dikali 1.005.000 dikurangi 700 dikali 5.400 per 4 dikali 135.000 dikurangi 700 kuadrat. B sama dengan 4.020.000 dikurangi 3.780.000 per 540 dikurangi 490 sama dengan 240.000 per 50.000 sama dengan 4,8. Selanjutnya menghitung nilai A. A sama dengan sum Y dikurangi B dikali sum X dibagi N. A sama dengan Rp5.400 dikurangi dalam kurung 4, 8 dikali 700 tutup kurung dibagi 4. A sama dengan Rp5.400 dikurangi 3.360 dibagi 4. A sama dengan Rp2.040 dibagi 4 sama dengan Rp510. Jadi A sama dengan Rp510. Persamaan regresi linear Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan 510, 4, 8X. Jika X sama dengan 100. Y sama dengan 510 ditambah 4, 8 dikali 100. Y sama dengan 910. Sudah paham semua kan? Yuk kita kerjain soal yang ada di buku ini. Perusahaan Indodrink yang bergerak di bidang manufaktur ingin memprediksi biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin yang digunakan,
Berikut data yang disajikan dalam 5 tahun terakhir. Pada bulan Januari memiliki jam mesin 400 dikenakan biaya overhead sebesar 5 juta, pada bulan Februari jam mesin 450 dikenakan biaya overhead sebesar 5 juta ratus dan untuk bulan-bulan selanjutnya seperti pada tabel berikut. Berdasarkan cara yang tadi berarti, yang harus kita lakuin, apa dulu hayo? Minbai, Mindy yang mau jawab siapa? Saya mau jawab. Jadi yang pertama itu kita harus menghitung X pangkat 2 dan XY. Pada bulan Januari jam mesin 400 dikenakan biaya overhead sebesar 5 juta rupiah dan untuk hasil X pangkat 2 sebesar 160.000 dan hasil XY sebesar 2 miliar rupiah. Dan hasil perhitungan pada bulan selanjutnya seperti tabel yang ditampilkan. Ini adalah total dari aktivitas 2.900. Total biaya Rp31.900.000 X kuadrat Rp1.775.000 XY 19.220 juta rupiah. Next, kita hitung nilai B-nya dulu ya, kita tulis dulu rumusnya yang tadi. B sama dengan N, dikali sum X ya, dikurangi sum X, dikali sum Y, dibagi N, dikali sum X kuadrat, dikurangi sum X dikuadratkan. Terus kita masukin data yang udah kita cari tadi. Jadi perhitungannya adalah B sama dengan 5 dikali 19.220 juta, dikurangi 2.900, dikali 31.900.000, dibagi 5, dikali 1,775.000, dikurangi 2.900 kuadrat. B sama dengan 96.100 juta, dikurangi 92.510 juta, dibagi 8,875.000, dikurangi ke 8.410.000. Sehingga, B sama dengan 3,590,00 dibagi ke 465.000. B sama dengan ke 7.720,43. Jadi, nilai B kita dapat 7,720,43 deh. Sekarang kita cari nilai A-nya ya. Rumusnya A sama dengan sum Y dikurangi B dikali sum X dibagi N. Jadi, A sama dengan 31.900.000 dikurangi 7,720,43 dikali 2.900 dibagi 5. A sama dengan 31.900.000 dikurangi 22.389.247 dibagi 5. A sama dengan 9,51753 dibagi 5. A sama dengan ke 1.902.150,6. Jadi persamaan regresi linearnya kita dapat Y sama dengan 1,92,150,6 ditambah 7,720,43 dikali X. Jika ke 10-nya 450, berarti biaya overheadnya Y sama dengan 1,92,150,6 ditambah 7,720,43 dikali ke 450. Y sama dengan ke 5.376.344,1. Yap gitu deh cara pengerjaannya. Ternyata gampang juga ya, kalau dikerjain bareng gini. Iya, jadi makin paham kalau dikerjain bareng gini. Semoga teman-teman yang nonton video ini ikutan paham juga ya. Thanks buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like ya guys.